Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Ikhwana fiddin, a'azakumullah. Kita lanjutkan kembali kajian tafsir surah Al-Kahfi. Malam ini kita pelajari ayat yang ke 51 sampai 52. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma ashhadtuhum khalqas samawati wal ardi wala khalqa anfusihim. Aku tidak menyaksikan mereka mampu menciptakan langit dan bumi, juga tidak mampu menciptakan diri mereka sendiri. Wa ma kuntu muttakhidhal mudillina 'abda. Maka aku tidak akan menjadikan orang-orang yang sesat sebagai penolong. Wa yauma yaqulu nadu syuraka'i alladziina za'amtum. Pada hari kiamat nanti Allah Ta'ala berfirman, panggillah semua yang kalian sekutukan denganku, yang kalian sangka layak disembah. Fada'auhum, maka mereka pun memanggil yang disekutukan dengan Allah. Falam yastajibu lahum, namun mereka tidak bisa memenuhi panggilan orang-orang yang menyembahnya. Wa ja'alna bainahum maubiqa, dan kami jadikan kehancuran di antara mereka. Qala As-Syaikh As-Sa'di rahmata'ala fi tafsirihi, yaqulu ta'ala ma ashadtu syayatina wa haula'il mudillin khalqas samawati wal ardi wala khalqa anfusihim. Ay ma akhbartuhum dhalik wala syawartuhum alaih, fa kaifa yakununa khaliqina li syai'in min dhalik. Bari mufarid bil khalqi wa tadbir wal hikmati wa taqdir. Wallah khaliqul asya'i kulliha al-mutasarrifu fiha bi hikmatihi. Fa kaifa yaj'alu lahu syuraka'a min asyayatin yuwaduna wa yuta'una kama yuta'u wahu wa hum lam yahluku wa lam yushidu khalqan wa lam yu'awinu Allah ta'ala. Wa lihada qala wa ma kuntu muttakhidal mudillina 'abda, ay mu'awinina mudahirina lillah ala sya'ni min as-sul, ay ma yanbaghi wa la yaliku billah, ay ja'ala lahum qistan min at-tadbir li'annahum sa'una fi idlalil khalqi wal adawati li rabbihim fallaiku ay yuqsiyahum wala yudniyahum. Allah Ta'ala berfirman, aku tidak menjadikan seton-seton dan orang-orang yang menyesatkan itu sebagai saksi dalam penciptaan langit dan bumi, juga dalam penciptaan diri mereka.
Artinya aku tidak mendatangkan mereka dan tidak mengajak mereka musyawarah untuk penciptaan itu semua. Lalu mengapa? Fakaifa yakununa khaliqina li syai'in min dzalik? Maka bagaimana mungkin mereka mampu menciptakan salah satu dari itu semua? Akan tetapi satu-satunya yang mencipta, yang mengatur, yang membuat kebijakan dan takdir hanyalah Allah, pencipta segala sesuatu, yang mengatur segala sesuatu dengan hikmahnya. Bagaimana mungkin Allah menjadikan untuknya sekutu-sekutu dari setan-setan yang dibela, yang ditaati, seperti Allah ditaati. Dalam keadaan mereka tidak mampu menciptakan apapun dan tidak dijadikan saksi dalam hal penciptaan. Mereka juga tidak membantu Allah sama sekali dalam masalah penciptaan itu. Oleh sebab inilah Allah Ta'ala berfirman, dan aku tidak menjadikan orang-orang yang menyesatkan itu sebagai penolong, yakni menolong Allah dalam segala urusan. Karena tidak pantas dan tidak layak bagi Allah menjadikan mereka memiliki andil dalam mengatur. Karena mereka itu adalah orang-orang yang berusaha menyesatkan makhluk, yang berusaha memusuhi Rabbnya. Maka selayaknya untuk menjauhi mereka dan tidak mendekati mereka. Walamma dzakara hala man asyraka bihi fid dunya wa abtala hadha syirka ghayatal ibtali wa hakama bi jahli sahibihi wa safahihi akhbara an hadihim ma'a syurakaihim yaumal qiyamah wa anna Allah yaqulu lahum nadu syurakai bi za'mikum ay ala mujibi za'mikum al-fasid wa ila fil haqiqah laysa lillahi syarikun fil ardi wala fis sama' ay naduhum liyanfa'ukum wa yuhrisukum nasyada'id fada'auhum balam yastajibu lahum li'anna al-hukma wal mulka yawma idillah la ahada yamliku mithqala dzarrah minan naf'i li nafsi wala li ghairi wa ja'alna bainahum ay bainal musyrikin wa syurakaihim mawbiqa ay muhlikan yufariqu bainahum wa yub'idu ba'dahum min ba'din wa tabayyanu hina idin adawatu syuraka li syurakaihim wa kufrihim bihim wa tabarrihim minhum kama qala ta'ala wa idza hussiran nasu qalu lahum a'da'a wa kanu bi ibadatihim kafirin. Setelah Allah Ta'ala menyebutkan keadaan orang yang berbuat syirik kepadanya di dunia, juga Allah Ta'ala menyatakan bahwa kesyirikan ini adalah perbuatan yang sangat batil. Dan Allah Ta'ala memvonis pelakunya adalah orang yang sangat bodoh dan dungu. Maka Allah Ta'ala menghabarkan keadaan mereka bersama dengan sesembahan-sesembahan yang mereka sekutukan dengan Allah pada hari kiamat nanti. Dan bahwasanya Allah Ta'ala berfirman kepada mereka, silakan kalian panggil sesembahan yang kalian sekutukan denganku menurut anggapan kalian, yakni menurut anggapan kalian yang rusak. Karena sebenarnya Allah tidak punya sekutu, baik di dunia maupun di akhirat, di bumi maupun di langit. Artinya panggil saja mereka. Siapa tahu mereka bermanfaat untuk kalian dan bisa membebaskan kalian dari kesulitan-kesulitan azabku. Akhirnya mereka pun memanggil sesembahan yang mereka sekutukan dengan Allah. Tapi sesembahan-sesembahan itu tidak mampu memenuhi panggilan mereka. Karena keputusan hukuman, kekuasaan pada hari kiamat itu hanya milik Allah. Tidak ada seorang pun yang memiliki kekuasaan walaupun seberat
biji darah untuk memberi manfaat dirinya atau orang lain. Dan kami jadikan di antara mereka, yakni antara orang-orang musyrik dan sesembahan yang mereka sekutukan dengan Allah, kehancuran yang menyebabkan mereka saling terpisah, saling menjauhi satu sama lain. Maka saat itulah semakin jelas permusuhan orang-orang musyrik dengan orang yang mereka sembah dan dijadikan sekutu selain Allah. Mereka mengingkari, mereka berlepas diri dari penyembahnya, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, dan ketika manusia dikumpulkan, maka mereka akan saling permusuhan dan mereka mengingkari peribadatan para penyembahnya kepada mereka. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Nah, fiha fawaid. Al-faidatul ula. Qauluhu ta'ala ma ashadtuhum khalqas samawati wal ardi. Qal Ibnul Jauzi rahimahullah fi tafsirihi. Qal Ibnul Jauzi rahimahullah fi tafsirihi wa fil musyari ilaihim arba'atu aqwal. Wa fil musyari ilaihim arba'atu aqwalin. Mengenai firman Allah Subhanahu wa taala, "Ma ashadtuhum khalqas samawati wal ardi." Aku tidak menjadikan mereka sebagai saksi dalam proses penciptaan langit dan bumi. Tentang siapakah mereka yang dimaksud, ada 4 pendapat. Ahaduha iblisu wa dzurriyyatuhu. Iblisu wa dzurriyyatuhu. Pendapat yang pertama, yang dimaksud adalah iblis dan keturunan-keturunannya. Jadi maknanya, aku tidak menjadikan iblis dan keturunan-keturunannya sebagai saksi dalam proses penciptaan langit dan bumi. Wasani al-malaikah. Yang kedua, yang dimaksud adalah para malaikat. Jadi para malaikat pun tidak aku jadikan sebagai saksi dalam proses penciptaan langit dan bumi. Wasalis, pendapat yang ketiga, jami'ul kuffar. Jami'ul kuffari. Seluruh orang-orang kafir. Yakni aku tidak menjadikan semua orang kafir sebagai saksi dalam proses penciptaan langit dan bumi. Arabi, yang keempat, jami'ul khalqi. Semua makhluk. Yakni aku tidak menjadikan semua makhluk sebagai saksi atas proses penciptaan langit dan bumi. Nah, dijadikan saksi saja tidak, apalagi memiliki kemampuan untuk menciptakan langit dan bumi, tambah tidak mampu lagi, ya. Nah, baik.
maksudnya dari apa yang disampaikan bahwa yang menciptakan langit dan bumi dan menciptakan semua makhluk itu hanya Allah Ta'ala. Allah tidak melibatkan iblis dan keturunannya. Allah juga tidak melibatkan para malaikat. Allah juga tidak melibatkan semua orang kafir. Allah juga tidak melibatkan semua makhluk untuk membantu dalam menciptakan langit dan bumi. Maka yang paling berhak disembah dan diibadahi ialah Allah Subhanahu wa taala, bukan mereka-mereka tadi. Nah, itu menurut pendapat yang benar dan bagi mereka yang berakal cerdas. Nah, tidak malah meninggalkan Allah yang punya kemampuan itu, malah menyembah selain Allah yang tidak punya kemampuan dalam menciptakan langit dan bumi. Nah, al-faidatu as-saniyah. Qauluhu ta'ala wa ma kuntu muttakhidal mudhillina 'abuda. Qala Ibnu Jauzi rahimahullah, al-mudhillin yakni asyayatin, abudan ay ansaran wa a'wanan. Al-mudillin yakni asyayatina abudan ay ansaran wa a'wanan. Qala as-Sa'di rahimahullah, ay ma yanbaghi wa la yaliku billah ayaj'ala lahum qistan min at-tadbir li annahum sa'una fi idlalil khalqi wal adawati li rabbihim fallaik ayyuqsiyahum wa la yudniyahum. Mengenai firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma kuntu muttakhidal mudillina 'aduda." Berkata Ibnu Jauzi rahimahullah dalam tafsirnya, al-mudillin itu yang dimaksud ialah seton-seton. Abudan artinya ialah penolong, pembantu. Berkata As-Syaikh As-Sa'di rahimahullah ta'ala, maksudnya tidak pantas dan tidak layak bagi Allah menjadikan seton-seton itu untuk dimintai tolong dan ambil bagian dalam mengatur alam ini. Karena seton-seton itu selalu berusaha menyesatkan makhluk dan menjadikan mereka memusuhi Rabb mereka. Maka selayaknya kita menjauhi seton-seton itu, tidak malah mendekati mereka. Nah, jadi seton-seton yang disembah-sembah, yang diagung-agungkan, itu tidak diberi kesempatan sedikit pun oleh Allah untuk membantu dalam menciptakan alam semesta ini. Alasannya, ya karena seton-seton tadi nakal, ya, kerjaannya suka ngajak kepada kesesatan, ngajak kepada permusuhan terhadap Allah Ta'ala.
Maka kita harus menjauhi seton-seton itu, tidak malah malah mendekatinya atau menjadikannya sebagai teman. Nah, ingat, seton itu musuh kita, bukan sahabat kita, ya. Nah, kalau ada yang sudah tahu seton itu musuhnya, tapi malah didekati, malah diajak ta'awun dan kerjasama, maka orang ini telah terbalik akal pikirannya. Musuh dijadikan sahabat, sahabat dijadikan sebagai musuh, namanya terbalik pikirannya. Yang benar, sahabat ya sahabat, musuh ya musuh. Itu baru orang yang cerdas. Fa'tabiru ya ulil albab. Ambillah pelajaran, wahai orang-orang yang cerdas. Nah, as-salisah, faedah yang ketiga. Qaulu ta'ala, wa ja'alna bainahum mawbiqa. Qala Ibnu Jauzi rahimahullah fi tafsirihi fi makna mawbiqan sittatu aqwal. Fi makna mawbiqan sittatu aqwalin. Mengenai firman Allah Subhanahu wa taala, dan kami jadikan di antara mereka mawbiqan. Berkata Ibnu Jauzi rahimahullah dalam tafsirnya, makna mawbiqan itu ada 6 pendapat. Ahaduha mahdikan. Qalahu Ibnu Abbas wa Qatadah wa Dhahhak. Qalahu Ibnu Abbasin wa Qatadatu wa Dhahhak. Yang pertama, makna mawbiqan itu ialah mahlikan, itu kehancuran. Ini adalah pendapat Ibnu Abbas, Qatadah, dan Ad-Dhahhak. Jadi artinya, orang-orang musyrik dan yang mereka sembah dari seton-seton, ya, semuanya akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala fi jahannam, dalam neraka jahannam, ya. Asani wadin amikun, wadin amikun, yufarraqu bihi baina ahli dhalalati wa ahli huda. Yufarraqu bihi baina ahli dhalalati wa ahli huda. Qalahu Abdullah ibnu Amr. Pendapat yang kedua, mawbiqan ardal adalah lembah yang sangat dalam, yang memisahkan antara orang-orang yang sesat
dan orang-orang yang mendapat petunjuk. Ini pendapat Abdullah ibnu Amr. Jadi orang-orang musyrik dan sesembahan-sesembahan mereka itu akan dipisah dengan orang-orang yang mendapat petunjuk. Nah, mereka neraka, orang-orang yang mendapat petunjuk di surga. Pemisahnya adalah maubik, yaitu lembah yang sangat dalam. As-salis wadin fi jahannam. Wadin fi jahannam. Qalahu Anas ibnu Malik wa Mujahid. Pendapat yang ketiga, maubiqan itu artinya adalah lembah yang berada di dalam neraka jahanam. Ini pendapat Anas ibnu Malik dan Mujahid. Jadi artinya orang musyrik dan sesembahan-sesembahan yang mereka sekutukan dengan Allah Subhanahu wa taala itu akan dimasukkan ke dalam lembah yang berada di dalam neraka jahanam. Ini pendapat Anas ibnu Malik dan Mujahid. Arabi yang keempat, al-adawatu. Al-adawatu. Qalahu al-Hasan. Maubiqan artinya ialah adawah, permusuhan. Ini pendapat Al-Hasan. Jadi orang-orang musyrik dan yang mereka sembah selain Allah dari berhala-berhala, seton-seton akan Allah jadikan saling permusuhan di hari kiamat nanti. Saling menyalahkan. Nah, dan yang disembah berlepas diri dari mereka yang menyembahnya. Al-khamis, al-mahbisu. Al-mahbisu pakai sin. Qalahu ar-Rabi' ibnu Anas. Qalahu ar-Rabi' ibnu Anas. Maubiqan itu artinya penjara. Mahbis itu penjara. Tahanan, ya. Nah, ini pendapat Ar-Rabi' ibnu Anas. Jadi orang-orang musyrik dan yang mereka sekutukan dengan Allah Ta'ala akan dimasukkan, akan dijebloskan ke dalam penjara di neraka jahanam. Pendapat Ar-Rabi' ibnu Anas. As-sadis al-mau'id. Al-mau'id qalahu Abu Ubaidah. Nah, maubiqan artinya adalah mau'id. Ini pendapat Abu Ubaidah. Mau'id itu adalah janji, ya. Jadi Allah Ta'ala akan memberi orang-orang musyrik dan yang mereka sekutukan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuatu yang telah Allah janjikan berupa azab. Nah, ini pendapat Abu Ubaidah. Baik. Semuanya itu saling melengkapi, diwakili oleh pendapat yang pertama, yakni kehancuran. Semuanya akan dihancurkan oleh Allah, baik di dalam lembah yang ada di neraka jahanam atau penjara yang ada di neraka jahanam
atau tempat yang Allah janjikan di neraka jahanam. Nah, dan juga permusuhan yang ujung-ujungnya adalah semuanya dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pendapatnya saling melengkapi. Barakallahu fikum. Baik. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari segala jenis kesyirikan dan kekufuran. Amin ya rabbal alamin.